Kembali lagi bersama kami, kelompok 4 pada mata kuliah Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Pratiwi, nomor induk mahasiswa 211010088. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah awal mula Pancasila. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad. Terdapat beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan nilai perumusan Pancasila. Nah, berdirinya negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui beberapa tahap. Pada awal mulanya, Pancasila terdapat dalam kepustakaan Buddha, di mana dalamnya terdapat ajaran moral dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya, seperti Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Nah, Pancasila sendiri berisi 5 larangan, teman-teman. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada Panatida Veramani Sikapadam Samadhyani. Apa itu? Artinya adalah larangan mencabut nyawa makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada Dinadana Veramani Sikapadam Samadhyani, yang berarti larangan mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, Kamesu Micacara Veramani Sikapadam Samadhyani, yaitu larangan bagi perbuatan yang belum ada ikatan pernikahan. Kemudian yang keempat, Musawada Veramani Sikapadam Samadhyani, yang artinya larangan berkata dusta. Dan yang terakhir ada Surameraya Masja Pamada Tikana Veramani, yaitu larangan meminum minuman keras karena dapat menghilangkan pikiran. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmawati, NIM 211010085. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha dalam kebudayaan India. Perkataan Pancasila dalam khasanah kesusastraan nenek moyang kita pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada dapat ditemukan dalam keropak negara Kartagama yang berupa syair pujian atau kakawin. Pujangga Empu Prapanca yang tertulis pada tahun 1365 yang dapat kita temui dalam Sarga 53 bait kedua yang berbunyi Yatna Ngengwani Pancasila Karta Sangkar Biseka Karama, yaitu raja menjalankan dengan setia pada Pancasila. Begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai menyebar ke seluruh Nusantara pada saat itu, sisa-sisa ajaran moral tersebut masih dikenal dalam budaya Jawa, yaitu 5 hal yang dilarang yang berkaitan dengan moral. Yang pertama, mateni, yang artinya membunuh. Yang kedua, maling, yang artinya mencuri. Yang ketiga, madon, yang artinya berzina. Yang keempat, mabuk, yang artinya meminum minuman keras atau menghisap candu. Yang kelima, main atau berjudi. Semua huruf tersebut dapat ajaran diawali oleh huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut ma dari ma 5 yang berupa prinsip 5 larangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, NIM 211010083. Saya dari kelas PAIC, perwakilan dari kelompok 4 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pertama kali dipimpin oleh Slendra. Kerajaan ini berbahasa Melayu kuno, menggunakan huruf Pallawa. Zaman keemasan kerajaan ini terjadi pada saat Kerajaan Sriwijaya
pertama kali mendirikan kerajaan Buddha di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada kerajaan ini yaitu adanya umat Hindu dan umat Buddha saling harmonis dalam melakukan hubungan atau jalinan hubungan. Adapun materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, NIM 2110090. Dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang berjudul Masa Penjajahan Jepang. Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Terdesaknya Jepang pada Perang Pasifik, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan kemerdekaannya tanpa syarat. Bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya sebagai tindak lanjut dari janji Jepang tanggal 29 April 1945. Dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945 terdapat tokoh yang berpidato Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 asas negara yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refliadi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu panitia kecil pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang disebut juga sebagai Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan sistematika Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini dimana kewajiban menjalankan syariatnya itu wajib bagi sebagai pemeluknya. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu menjunjung tinggi adab, dimana adab ini derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Percuma orang yang berilmu tetapi tidak punya adab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dimana walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, bangsa, kita itu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno di dalam pidatonya hari ketiga sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mengusulkan 5 poin. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, dan yang keempat itu kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.